Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Fadila dengan NIM 2341104010119, kelas 5 MPIA. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Bisa dilihat di sini saya sudah menyajikan sebuah data. Langsung saja dari Nmax sama dengan maksimum blok semua data tutup kurung lalu enter. Kalau udah ke minimum itu sama dengan min blok seluruh data tutup kurung enter. Untuk rentang itu Nmax dikurang Nmin enter. Nah, untuk log N kita harus mencari nilai N-nya terlebih dahulu dengan mengetahui banyak data yang disajikan. Biar memudahkan, kita menggunakan rumus, yaitu konta. Lalu blok tutup kurung enter. Kalau sudah ketemu nilai N-nya, langsung saja ke log, lalu klik 100, tutup kurung, lalu enter. Nah, tinggal mencari yang di bawahnya, yaitu dengan cara 3.3 dikali pencet yang di atas, yaitu log N-nya, lalu enter. Kalau sudah, kita cari 3,3 kali log N plus 1 dengan cara sama dengan 1 plus klik atasnya lalu enter. Nah, untuk K ini sama saja dengan yang di atasnya, yaitu 3,3 kali log N plus 1. Jadi bisa klik saja lalu enter. Nah, P panjang kelas ini adalah rentang dibagi 3,3 kali log N plus 1 ya. Ini diklik saja lalu dibagi ini. Nah, jawabannya 11,44737. Kita bisa mengurangi angkanya. Nah, 11,4,5. Lalu ke internalnya. Internal awalnya untuk batas bawahnya, yaitu kita bisa mengambil dari nilai N minimum, yaitu 21. Lalu selanjutnya kita ke batas atasnya, yaitu kita tambahkan 11. Kenapa 11? Karena bisa dilihat dari panjang kelas ini, yaitu 11. Jadi 21 ditambah 11 adalah 31. 31 kalau udah di bawah 21 itu 32, karena 32 ditambah 11 jadinya 42. Seterusnya seperti itu ya. 43 ditambah 11 53. 54 terus 64 65 tambah 11 itu 75. 75 sini 76 sudah 76 itu 86 87
lalu 97, 98, tambah 11 jadinya hasil akhirnya 108. Kalau udah, kita cari frekuensinya dengan cara kita ngeblok terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, maaf sebentar, biar nanti memudahkan pada pengeblokan, itu kita bisa menggeser sedikit untuk batas atasnya. Nah, kita blok terlebih dahulu ya untuk frekuensinya, untuk memudahkan hasilnya. Sama dengan frekuensi, terus blok semua data, karena laptop saya memakainya koma, jadi koma bisa dilihat dari laptop masing-masing. Blok batas atasnya, terus tutup kurung. Kalau udah, pencet shift terlebih dahulu, baru bersamaan Ctrl Enter. Nah, muncul kan? Nah, kalau sudah, kita jumlahkan. Biar cepat, kita menggunakan zoom. Blok frekuensinya, tutup kurung, enter. Kalau sudah ketemu, kita tinggal mencari X1-nya dengan cara batas bawah ditambah batas atas, tutup kurung, dibagi 2. Seterusnya seperti itu ya. Jangan lupa harus memakai buka kurung. Sama dengan buka kurung 54 ditambah 64 dibagi 2. Kurung 65 ditambah 75 dibagi 2. 75. Dari awal sampai akhir sama ya. Terus nah, kalau sudah semuanya, tinggal FIX-nya dengan cara frekuensi dikali XI-nya. Dikali 81 lalu 8 dikali
92. Lalu enter. Nah, kalau sudah semua, kita tinggal jumlahkan. Kalau sudah dijumlah, tinggal kita mencari GF-nya, yaitu dengan cara kita mengambil dari frekuensinya. Lalu ini ditambah 9. Enter. 18 tambah 16. 34 tambah 13. 47 ditambah 18. 65 tambah 14. 79 ditambah 8. 87 ditambah 13. Nah, kalau sudah semuanya, kita cari merahnya, yaitu dengan cara jumlah dari fiksi dibagi dengan sum frekuensi dari jumlah frekuensinya. Bisa klik di sini dibagi 100. Terus enter. Nah, kalau sudah, kita cari setengah N-nya, yaitu 0,5 dikali 100. 100-nya ini diambil dari jumlah frekuensinya. Nah, kalau sudah ketemu, kita langsung saja panggil B-nya. B-nya yaitu 65. 65 dikurang sebentar. Kenapa 65? Karena frekuensi terbesar ini adalah karena 65 ini dari 50. 50 ngikutnya adalah 65 dari GF-nya. Nah, jadi untuk B-nya itu sama dengan 65 dikurang 0,5. Enter. Nah, kalau sudah, panjangnya adalah 11 dari panjang kelas ya, manual saja. Lalu GF-nya, GF itu kan sebelum, jadi 65, karena ini 50 ngikutnya 65, sebelumnya jadinya 47. Untuk frekuensinya, kita bisa lihat 65 itu frekuensinya adalah 18. Lalu untuk jumlahnya dengan cara sama dengan B ditambah buka kurung 2 kali ya. Kalau sudah, dari setengah N diklik, kurang GF-nya diklik, lalu tutup kurung 1 kali, dibagi V, terus tutup kurung dikali P. Lalu enter. Nah,
Nah, kan sudah ketemu ya. Karena ini terlalu banyak angkanya, kita sedikit kurangi. Jadi bisa 66,33. Oke. Lanjut kita mencari L modus dengan cara 65. Nah, L modus ini kita mengambil dari, kenapa menyimpulkan 65? Karena frekuensi terbanyak adalah 18. 18 ini mengikutinya batas bawahnya adalah 65. Jadi kita klik 65, lanjut dikurang 0,5. Nah, lalu D1-nya adalah dari 18 dikurang 13. Jadi karena lebih besarnya 18 modusnya ya, sebelumnya itu kan 13. Jadi D1 sebelumnya, kalau untuk D2 nanti setelahnya 14 seperti itu. Oke, ini 18 dikurang 14. Nah, pi-nya itu panjangnya adalah 11, kita manual saja, langsung ke jumlahnya. Jumlahnya itu adalah L modus, kita klik, ditambah buka kurung 1 kali, D1 klik, lalu buka kurungnya 2 kali ya teman-teman. D1 kita sebentar, buka kurungnya 1 kali di awal, nanti setelah ini baru 2 kali. Nah, D1 kita klik, terus dibagi. Nah, buka kurung lagi 2 kali, D1 kita klik lagi, ditambah D2, tutup kurung 2 kali, dikali panjang. Terus tutup kurung, enter. Nah, karena ini sudah terlalu banyak, jadi bisa kita kurangi terlebih dahulu. Kalau sudah, kita langsung ke I3. Kita mencari 3/4-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan 3/4-nya dulu ya, karena ini 3/4, jadi sama dengan 0,75 dikali dari jumlah frekuensinya, enter. Nah, 75 kan. Nah, untuk 75 ini kan ngikutnya itu 79. Jadi GF-nya adalah 65. Nah, untuk F-nya 65 itu karena 75 itu ngikutnya 79 nanti ya. Jadi untuk frekuensinya adalah 14. Tulis 14. Untuk pi-nya itu 11 ya. Lah, untuk cari B-nya yaitu 76. Kenapa 76? Dikurang 0,5.
Kenapa 76? Karena 75 itu kan ngikutnya 79. 79 itu frekuensinya ngikutnya 14. Lah, 14 ini batas bawahnya itu 76. Jadi kita menulisnya di B adalah 76 dikurang 0,5. Lalu enter. Kalau udah, kita jumlahkan Q3 terlebih dahulu. Di mana Q3 adalah B buka kurung 2 kali, lalu 3/4N-nya kita klik dikurang, GF-nya kita klik, lalu dibagi F-nya, tutup kurung, dikali panjangnya. Nah, kalau sudah kita enter. Oh, maaf, sebentar, ada yang salah ternyata. Itu sama dengan B kita klik, ditambah, tutup kurung bukanya 2 kali, terus kita klik 3/4N, terus dikurang GF, terus tutup kurung, dibagi F-nya, terus tutup kurung, dikali P. Maaf ya, tadi kenapa bisa terjadi seperti itu, karena kurangnya tutup kurung atau buka kurung itu bisa mempengaruhi hasil dari jawaban kita sendiri. Nah, lalu karena ini banyak banget, kita kurangi angkanya ya. Ini kurangi jadi 53,36. Kalau sudah, kita ke D9. Kita cari 9/10N-nya dulu. Ini sama dengan 0,9 dikali 100 dari jumlah frekuensi, lalu enter. Karena 90 ya GF-nya, jadi sebelum 90 itu kan GF-nya ngikutnya 100 ya. Sebelumnya itu berarti 87. Kita tulis 87, teman. Terus karena 90 ini ngikutnya 100, kita lihat frekuensi 100 ini mengikutinya berapa? 13 kan? Tulislah 13 ya. Udah 13, P-nya berapa? 11. P-nya itu 11. Nah, untuk B-nya ini itu adalah 98. 98 dikurang 0,5, lalu enter. Kenapa 98? Bisa kita lihat 90 ini ngikutinya adalah 100 ya. Sebelum 100 itu adalah 87 untuk GF-nya. Lah, untuk frekuensinya dari 100 ini adalah 13 dan untuk P-nya adalah 11. Nah, jadi B-nya itu kita mengikutinya dari batas bawahnya. Batas bawahnya bisa kita lihat adalah 98. 98 dikurang 0,5 jadi 97,5. Nah, kalau sudah seperti tadi ya teman, bisa kita jumlahkan dengan cara B kita klik terlebih dahulu, lalu ditambah kurung buka 2 kali, terus 9/N-nya, lalu dikurang GF, tutup kurung, dibagi
F-nya tutup kurung, lalu dikali P-nya, lalu enter. Nah, karena ini 100.085, kita kurangi. Nah, jadi 100.4, lalu ke P50. Seperti tadi, kita mengerjakan terlebih dahulu 50/100 N-nya, yaitu dengan cara 0,5 dikali 100. Oke, bentar. Jangan lupa untuk sama dengan ya teman-teman. 0,5 kali 100, lalu kita klik. Nah, untuk 50 ini GF-nya mengikuti 47, karena sebelumnya ya, jangan lupa untuk F-nya dari 65 adalah 18, lalu P-nya itu adalah 11, dan B-nya bisa dilihat itu adalah 65 ya ini. Nah, 65 dikurang 0,5, enter. Kalau sudah, kita jumlahkan. Jumlahnya sama dengan seperti tadi ya, yaitu B terus ditambah buka kurung 2 kali, lalu 50/100 N dikurang GF tutup kurung, jangan lupa, terus dibagi F tutup kurung dikali P. Nah, kalau udah enter, nah karena ini terlalu banyak angkanya, mari kita kurang terlebih dahulu menjadi 66,33. Nah, kalau sudah, kita langsung ke XI-nya. XI-nya yaitu sama dengan, sebenarnya sama ya, sama yang di sini. Jadi kita sama aja caranya seperti yang tadi, yaitu 21 buka kurung 21 ditambah 31 tutup kurung dibagi 2, terus enter. Nah, jawabannya 26. Lalu lanjut seperti itu. Buka kurung 32 ditambah 42 tutup kurung dibagi 2. Enter. Lanjut. Jangan melupakan buka kurung tutup kurung ya, itu karena sangat penting. Kalau enggak, nanti bisa salah datanya untuk jawabannya. Begitu. Sama dengan 54 ditambah 64 dibagi 2. 65 ditambah 75 dibagi 2. Sampai selesai seperti itu.
bagi 2. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke XI rata, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung, ini 26-nya kita klik, lalu ke merahnya. Sebentar, salah nih. Bentar. Nah, ini diklik terlebih dahulu, lalu dikurang ya, jangan lupa. Lalu ini. Nah, nanti jawabannya min. Semua nanti jawabannya akan min. Nah, buka kurung 37 dikurang seterusnya seperti itu ya. Jangan lupa buka kurung itu sangat penting. Dikurang ini, tutup kurung, enter. Nah, jawabannya itu ada 39, min 28, min 17, min 6, lalu ada 4.29. Lanjut ke 81. Itu juga seperti itu. Yaitu ini kita klik, kurang ini, tutup kurung, enter, sama dengan ini, dan kurung ini, kurang, enter, tutup kurung. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke ini, XI rata pangkat 2. Itu dengan cara kita sama dengan ngeklik dari XI rata dibagi kita klik XI rata lalu pangkat 2. Nah, karena ini terlalu banyak, jadi sebentar, mungkin kita pangkas, dikurangi 2, jadinya 1576.88. Lalu di sini klik ini, dikurang juga, jadi 2 angka. Terus ini lagi ini dibagi 2, sorry. Ini pangkat 2, ini dikurangi angkanya, lalu lanjut
pangkat 2, enter. Terus pangkat 2, enter. Nah, ini yaitu sama dengan ini. Ini sama dengan 37.29 pangkat 2. Nah, alhamdulillah untuk tahap DSI rata pangkat 2 ini sudah selesai. Tinggal dijumlahkan dengan cara sumnya blok, lalu enter. Untuk varians yaitu jumlah dibagi 99, lalu enter. Terlalu banyak, jadi kita pangkas menjadi untuk simpangan bakunya yaitu dengan cara SQLT klik jumlah varians, terus tutup kurung, enter. Ini bisa dikurangi jumlahnya. Oke. Nah, seperti itu ya untuk jawaban data-data dari penyajian data yang sudah ditampilkan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.